Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bertemu di sore hari ini di kelas matan Tufatul Atfal. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu sholihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustazah Wiwin untuk membuka kelasnya. Fadhil masykurah Ustazah. Baik, jazakillahu khairan Umi. Sebelum kita mulai, mari kita mengawali majelis kita hari ini dengan bersama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Umi wa ukhti, kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khairin Ustazah. Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Baik, kemarin kita sudah masuk pada bab yang kedua ya, betul? Ya, betul Ustazah. Ya, sebelum kita lanjut kita terlebih dahulu di bab yang pertama ya, dari bait yang ke-1. Jadi apa judul bab yang pertama? Ingat? Bab muqaddimah. Iya, bab muqaddimah. Kita baca bersama-sama dulu untuk bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu rabbi rahmatil ghafuri. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu rabbi rahmatil ghafuri. Dauman huwal jamzuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Artinya Yaqulu, dia berkata, Oji seorang yang mengharapkan rahmat Allah al-Ghafuri yang maha penyayang, dawaman yang senantiasa, Sulaiman huwa dia al-Jamzuri. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Al-Ghafuri artinya yang maha pengampun ya. Al-Ghafuri maha pengampun, bukan maha penyayang ya Ustazah? Bukan Ustaz, bukan Umi. Rahmati baru kasih sayang. Bentar, saya hapus dulu. Salah berarti. Ya, baik. Baik, kita masuk pada bait yang kedua. Maha pengampun ya? Iya, yang maha pengampun. Ya, maha pengampun. Baik. Kita masuk pada bait yang kedua. Alhamdulillahi musalliyan ala. Alhamdulillahi Muhammadin wa alihi wa man tala. Muhammadin wa man tala. Artinya? Segala puji bagi Allah. Puji bagi Allah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan siapa saja yang mengikutinya. Iya, jadi bait yang kedua ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengajarkan kepada kita semua untuk selalu mengawali sesuatu dengan mengucapkan hamdalah, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, bait yang ketiga. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Fin nuni wat tanwini wal mududi.
Binuni wat-tanwini tanwini wal mududi. Artinya dan Wabah setelah ini berikutnya ba'du dan setelah Bait ini ini Allah ada ini bait-bait an-nawum untuk diperuntukkan untuk penuntut ilmu ilmu ini atau murid. akan siapapun yang menginginkan menginginkannya ini pada pada non hukum sukun non-sukun wat dan tanwin ini dan tanwin wal Tanwin dan mududi hukum-hukum dan hukum-hukumat. Iya, Masya Allah. Jadi bait yang ketiga ini menjelaskan isi daripada kitab Matan Tuhfatul Atfal ya. Jadi pada Matan Tuhfatul Atfal ini akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin dan juga hukum-hukum mad. Baik, kita masuk ke bait yang keempat. Samaituhu bi Tuhfatil Atfali. Samaitu fatil afali Syaikhina al-Mihidil Kamali. An Syaikhina al-Mihidil kamali Artinya sama itu namakan dia ditutup fatil afali Tuhfatul dengan nama Atfal Tuhfatul Atfal dari guru kami yaitu Syekh Almi yang memiliki kesempurnaan ilmu dan ilmu dan akhlak. Iya, jadi pada bait yang keempat ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menamakan kitabnya dengan nama Tuhfatul Atfal ya, dijelaskan pada bait yang keempat. Kita masuk kepada bait yang terakhir di bab muqaddimah yaitu bait yang kelima. Arju bihi an yanfa'at kullaba. Urju an yanfa'at tulabu Wal ajra wal qabula was thawaba. Wal ajr Rawaba. Artinya Aku berharap pahala ini bermanfaat bagi penuntut ilmu saja yang mempelajari dan mendapatkan balasan berupa dan dan mendapatkan diterima balasan berupa pahala balasan qabulan dan dan sebagai diterima amal wasawab dan dan mendapatkan balasan sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi pada bait yang kelima ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri berharap semoga dengan adanya kitab atau syair daripada Matan Tuhfatul Atfal ini dapat bermanfaat bagi penuntut ilmu dan beliau juga berharap dengan kitab ini beliau mendapatkan balasan berupa pahala serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai di bab yang pertama yaitu bab muqaddimah. Insya Allah hari ini kita akan masuk ke bab yang kedua yaitu pembahasan inti daripada kitab Matan Tuhfatul Atfal. Nah, jadi kalau bab yang pertama itu judulnya muqaddimah. Ini PDF-nya boleh digeser Umi ke halaman 9. Nah, kalau bab yang kedua ini judulnya Ahkamun Nuni As-Sakinah wat Tanwini. Minggu lalu sudah dijelaskan ya? Sudah belum? Sudah. Baik. Tapi kita ulang lagi tidak apa-apa. Jadi judul daripada bab yang kedua ini adalah Ahkamun Nuni As-Sakinati wat Tanwini. Ahkamu artinya hukum-hukum, an-nuni nun, as-sakinah bisa diartikan sakinah atau juga sukun ya. Jadi nun sakinah bisa juga disebut nun sakinah atau nun sukun, wat tanwini dan tanwin. Nah, jadi itu judul dari bab yang kedua. Jadi apa judul bab yang kedua ini? Ahkamun sukun dan tanwin. Ya, ahkamun nuni sakinati wat tanwin. Hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Baik. Jadi kita masuk pada baitnya. Kalau kita hitung dari bab yang pertama berarti ini masuk ke bait yang ke-6 ya.
PDF-nya halaman 9 ya Umi. Iya. Nah, di sini dikatakan di bait yang ke-6 ini, saya bacakan terlebih dahulu ya, nanti boleh diikuti. Linnuni intaskun walid tanwini. Linnuni Linnuni tanwini. Ini. Kualitasnya. Arba'u ahkamin fakhudh tabayini. Arba'u ahkamin tabayini. Baik, sekali lagi. Ini. Intaskun walid tanwini. Linnuni intaskun walid tanwini. Arba'u ahkamin fakhudh tabayini. Arba'u ahkamin tabayini. Baik, kita artikan bersama-sama. Linnuni artinya bagi huruf nun. Nuni bagi huruf nun. Intaskun, in itu artinya jika atau kalau ya, bisa juga jika atau kalau, atau mungkin ketika juga bisa. Jadi in artinya bisa jika atau ketika. Taskun sukun. Jadi in taskun jika sukun. Intaskun jika sukun. Walid tanwini dan tanwin. Walid tanwin Dan tanwin. Arba'u ini 4. Ada 4. 4 ya. Iya 4. Tapi di sini maksudnya ada 4. Ada 4 ahkamin. Ahkamin hukumnya. Fakhudh di sini artinya maka ambillah atau perhatikanlah. Bisa jadi artinya boleh maka ambillah atau maka perhatikanlah. Tabayini penjelasanku. Maksudnya penjelasan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, ulangi lagi saja. baik. Saya ulangi lagi. Linnuni artinya bagi huruf nun. Intaskun jika sukun atau ketika sukun. Walid tanwini dan tanwin. Arba'u ada 4 ahkamin hukumnya. Fakhudh maka perhatikanlah atau ambillah tabayini penjelasanku. Penjelasan daripada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, jadi untuk arti keseluruhannya di sini dikatakan bagi huruf nun jika dia dalam keadaan sukun ya dan tanwin, maksudnya tanwin di sini harokat tanwin ya. Jadi bukan nun yang tanwin bukan, tapi harokat tanwin. Arba'u ahkamin fakhudh tabayini. Ada 4 hukumnya. Jadi nanti itu ada 4 hukumnya. Maka ambillah penjelasanku, penjelasan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum dah. Belum ya? Ya. Jadi bagusnya ditulis boleh ya Umi ya di papan tulis. Takutnya nanti ada yang salah paham. Apanya saja? Ini tentang pembahasan nun sukun dan tanwin ini.
Saya buka papan tulis sebentar ya. Baik. Bentar. Nah, jadi nun sukun itu seperti ini ya. Nun, kemudian dia berharokat sukun. Nah, ini nun sukun. Kemudian tanwin. Tanwin itu adalah harokat ya. Harokat yang double. Di sini semuanya insya Allah sudah paham untuk harokat ya. Sudah tahu nama-nama harokat? Insya Allah, Ustazah. Insyaallah. Wah, Tara no kotak hiji mulai hui beli hui 1 kilo di huian kan enak. nah jadi harokat sukun itu adalah harokat yang double. Nah, ini kelihatan tidak? Tidak bisa ditulis ya. Enggak kelihatan. Jadi Ustazah. harokat yang double. Harokat yang double ya. Yang dibaca an, kemudian in, dan juga un. Nah, jadi bukan nun sukun yang berharokat tanwin ya, bukan. Jadi yang dimaksud tanwin di sini adalah harokat tanwin yang dibaca double. Seperti itu. Jadi sampai sini bisa dipahami? Iya, insya Allah saja. Insya Allah ya. Soalnya kemarin itu banyak yang ngira ini tuh yang dimaksud nun sukun dan juga nun yang berharokat tanwin. Padahal di sini yang dimaksud adalah harokat tanwin yang double. Jadi bukan nun yang berharokat tanwin. Sampai sini insya Allah semuanya bisa paham ya. Ya. Insya Allah, Ustazah. Alhamdulillah baik. Kalau gitu sebelum kita lanjut kita baca satu-satu dulu ya untuk bait yang ke-6 ini. Oh iya, saya lupa menjelaskan di bait yang ke-6 ini boleh kita kasih judul dalil nun sukun dan tanwin. Dalil nun sukun dan tanwin. Mungkin di sini insya Allah semuanya sudah pernah belajar tentang nun sukun dan tanwin. Kalau kita belajarnya pakai buku-buku tajwid biasa ya, bukan kitab, di sana dikatakan ada 5 hukum nun sukun dan tanwin, betul? Ya. Iya. Iya, jadi ada 5. Dihitung dari izhar, kemudian idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan Iqlab. Ikhfa ya. Nah, jadi ada 5. Tapi kalau kita lihat dari kitab, mau itu dia kitab Matan Jazari ataupun kitab Tuhfatul Atfal, hanya ada 4. Nah, gimana kita ambil dalilnya dari sini? Makanya dikatakan bait ke-6 ini adalah dalil dari hukum nun sukun dan tanwin yang mengatakan bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4, bukan 5. Jadi sahihnya itu ada 4. Seperti itu ya. Baik, boleh kita baca satu-satu dulu dari nomor urut yang pertama. Ustazah. Ya, tafadhali Umi. Ya, bismillah. Langsung itunya ya, Zah. Bait ke-6-nya ya. Boleh Judulnya nggak dari usah. judulnya? Oh, gitu. Judulnya Ahkamun Nunis Sakinati wat Tanwini. Artinya juga ya, Zah. Iya, boleh. Artinya kamu hukum-hukum anuni hukum-hukum Untuk judulnya langsung saja, nggak perlu satu-satu. Oh, nggak usah diterjemah ya? Iya. Artinya hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Ya, insyaallah. Lalu linnuni instaskun
walit tanwini arba'u ahkamin fakhud tabayini. Linuni adalah artinya bagi huruf nun. In taskun, in adalah kita atau ketika, taskun Ketika ya. ketika. Jika atau ketika. Oh, jika Iya. atau ketika. Saya pikir jika atau ketika. Taskun adalah sukun, walid tanwini dan tanwin. Arba'u adalah artinya ada 4. Ahkamin hukumnya. Fakhud artinya maka ambillah atau perhatikanlah. Tabayini penjelasanku. Maksudnya penjelasan Syekh Sulaiman Az-Zamzuri. Ya, Masya Allah, Muntazah. Barakallahu fiik, Umi. Barakallahu. Amin. Abdul selanjutnya. Fakhud artinya maka ambillah. Iya, boleh maka ambillah atau maka perhatikanlah. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil nun dan tanwin. Ahkamun nunis sawat tanwini. Ahkamun nuni sakinati. Ahkamun nuni as-sakinati wat tanwini. Oh, salah tulis. Masya Allah. Ulangin baca situ. Ini yang di atas ini. Ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Saya salah tulis. Iya, Masya Allah. Baik, jadi ahkamun nunis sakinati wat tanwini itu judul dari babnya ya, bukan dalilnya. Judul bab 2. Hai. Hai. Baik, bait 6. Lin nuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabayini. Lin nuni bagi huruf nun, in jika atau ketika, taskun sukun, walid tanwini dan tanwin, arba'u 4, ahkamin hukumnya, fakhud maka ambillah atau maka perhatikanlah, tabayini penjelasanku. Ya. Iya. Boleh ditambahkan penjelasan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya. Penjelasan Terakhir. dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Sulaiman Al-Zamzuri. Baik. Iya. Barakallahu fiik, Umi. Hai. Abdul selanjutnya. Ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2, dalil nun sukun dan tanwin. Lin nuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fahuz tabayini. Lin nuni bagi huruf nun, in jika atau kalau, taskun sukun, walid tanwini dan tanwin. Arba'u ada 4, ahkamin hukumnya. Fahuz maka perhatikanlah atau ambillah, tabayini penjelasan dari Syekh Sulaiman Al-Zamzuri. Ya, Masya Allah, Muntazah. Jazakallah Ustazah. Wa iyaki, barakallahu fiik, Anjani. Abdul selanjutnya. Ustazah Kamila. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua, ahkamun nun sakinati wat tanwini. Hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Lin nuni bagi huruf nun, in ketika taskun berharokat sukun, walid tanwini dan bagi harokat tanwin, arba'u ada 4, ahkamin hukumnya. Fakhuz maka perhatikanlah, tabiini penjelasanku. Maksudnya penjelasan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri.
Insyaallah Mumtazah. Barakallahu fiik Ustazah. Wafik barakallah. Amin. Baik, Abdul selanjutnya. Baik, Ustazah. Ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Linuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Linuni bagi huruf nun intaskun jika sukun walit tanwini dan tanwin arba'u ada 4 ahkamin hukumnya fakhud maka perhatikanlah tabyini penjelasanku atau penjelasan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Insyaallah Mumtazah. Barakallahu fiik Bunda. Wa fi barakallahu Ustazah. Amin. Abdul selanjutnya. Ya Ustazah, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Judul bab kedua atau bait ke-6, dalil nun sukun dan tanwin. Ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Linuni bagi huruf nun, intaskunu jika sukun, walitanwini dan tanwin, arba'u ada 4. Ahkamin hukumnya, fakhudhu tabyini maka perhatikanlah atau maka ambillah penjelasanku, maksudnya penjelasan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Allah Mumtazah. Barakallahu fiik Ustazah. Alhamdulillah. Wa iyaki barakallahu fiik. Amin. Abdul selanjutnya. Menyimak sepertinya Ustaz. Penyimak ya Ustazah Heidi. Baik, jadi sudah semua ya. Ya, sebelum kita lanjut, sekali lagi saya jelaskan ya. Untuk ahkamun nuni sakinati wat tanwini itu judul dari bab yang kedua ya. Judul dari bab yang kedua. Nah, arti dari judulnya itu hukum-hukum nun sukun atau nun sakinah dan tanwin. Kemudian bait yang ke-6 baru kita kasih judul dalil nun sukun dan tanwin. Ya, jadi bait yang ke-6 baru judulnya dalil nun sukun dan tanwin. Dalilnya itu dimulai dari linnuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Kenapa ini dikatakan dalil dari nun sukun dan tanwin? Karena dari sini kita tahu bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Ya, makanya ini dikatakan dalil nun sukun dan tanwin. Baik, seperti itu ya. Insyaallah semuanya sudah paham. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke bait yang ke-7 ya. Bait yang ke-7. Ya, ini dia. Saya bacakan terlebih dahulu, nanti boleh diikuti ya. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Fal awwalul qabla ahrufi Il halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Nah, kalau di PDF-nya ini dia di kalimat qabla ahrufi fa-nya double harokat ya, di kasrohtain, tapi yang benar itu harokatnya kasroh untuk fa-nya. Jadi ahrufi. Kemudian pada kalimat lil halqi sittun, kalau kita lihat di PDF dia tulisannya sitin.
Boleh dibaca sitin, boleh dibaca situn, dua-duanya benar. Tapi di sini kita sepakati kita pakai situn saja ya, biar seragam. Jadi lil halqi situn rutibat fal ta'rifi. Kita ulang sekali lagi ya. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Awwalul izharu qabla ahrufin. Ahrufi. Ahrufi. Ini harokat kasro ya. Ahrufu kah? Ahrufi. Ahrufu? Ahrufi. Fi. Ahrufi. Ya. Lil halqi situn rutibat fal ta'rifi. Lil Lil halqi halqi situn rutibat fal ta'rifi. Ta'rifi. Ya, Masya Allah. Ta'rifi. Ya, ta'rifi. Baik, kita artikan sama-sama ya. Jadi, fal awwalu artinya yang pertama. Maka yang pertama, fal awwalu, maka yang pertama. Nah, di sini boleh kita tambahkan dalam kurung ya. Maksudnya yang pertama dari nun sukun dan tanwin ya. Yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin. Jadi, sekali lagi fal awwalu artinya yang pertama, maksudnya yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin al-izharu. Izhar. Al-izharu artinya izhar. Kemudian qabla di sini artinya sebelum. Sebelum. Ahrufi Urusan jodkan ta. Ahrufi artinya apa dah? fal awal lil halqi. Ahrufi tadi artinya apa dah? Gimana? Ahrufi tadi artinya apa? Ahrufi huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah. Iya. Lil halqi ini dari halq atau pangkal tenggorokan. Dari apa Zah? Dari apa? Dari al-halq, pangkal tenggorokan. Oh ya. Situn ini artinya 6 ya. Ada 6. Ya. Ilhaqi pangkal tenggorokan aja atau dari pangkal tenggorokan? Dari pangkal tenggorokan. Baik. Dari halq atau pangkal tenggorokan. Situn ada 6. Rutibat ini artinya telah disusun ya, yang telah disusun. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Fal ta'rifi. Maka ketahuilah. Baik, saya ulang lagi. Fal awwalu artinya yang pertama. Maksudnya yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin al-izharu adalah izhar. Qabla di sini artinya sebelum ya, tapi kalau kita mengartikan ini boleh diartikan yang datang setelahnya. Yang datang setelahnya, qabla kita artikan yang datang setelahnya biar mudah nanti ya bisa paham. Ahrufi, huruf-huruf hijaiyah. Lil halqi dari halq atau pangkal tenggorokan. Situn ada 6.
Maksudnya ada 6 huruf rutibat yang telah disusun. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Jadi arti keseluruhannya adalah yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin adalah izhar. Yang datang setelah huruf-huruf hijaiyah. Halq atau pangkal tenggorokan dan ada 6 huruf yang telah disusun, maka ketahuilah. Baik. Kita masuk pada syarahul bait. Minta tolong Umi, PDF-nya dinaikkan lagi. Rutibat al-ta'rif. Komisina. Komisina nggak ada ya? Kenapa Ustazah? Dinaikkan PDF-nya. Kita ke syarahul bait, syarah matan. Ya. Lagi bisa naik sedikit lagi nggak? Oke. Nah, jadi di sini kita masuk kepada syarahul bait atau syarah matannya. Di sini menjelaskan, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi pada bait yang ke-7 ini boleh kita kasih judul dalil izhar. Apa dah? Dalil izhar. Bait izhar ya? Dalil. Dalil, oh dalil. Ya. Jadi bait yang ke-7 judulnya dalil izhar. Nah, kalau pada bait yang ke-6 tadi dikatakan nun sukun bagi huruf nun. Iya. Nah, kalau tadi pada bait yang ke-6 dikatakan bagi huruf nun sukun dan tanwinnya ada 4 hukumnya. Nah, maka hukum yang pertama dari nun sukun dan tanwin adalah izhar. Maka pada bait yang ke-7 ini kita beri judul atau kita beri nama dalil izhar. Pada syarahnya dikatakan ya definisi izhar secara bahasa. Jadi izhar secara bahasa adalah al-bayan. Al-bayan yang berarti jelas. Jadi izhar itu artinya jelas. Izhar artinya jelas. Adapun secara istilah ilmu tajwid, izhar adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa adanya gunnah. Makanya izhar tadi dikatakan jelas. Jadi ketika kita menyebutkan izhar tidak boleh ada dengung ataupun gunnah, harus disebutkan dengan jelas. Kemudian dikatakan adapun huruf-huruf izhar berjumlah 6 huruf. Dan huruf-huruf tersebut telah disusun sesuai dengan pembagian makhrajnya. Nah, nanti pembahasan huruf izhar ada pada bait setelahnya, yaitu pada bait yang ke-8. Jadi kita tidak bahas dulu di sini. Yang kita bahas izharnya saja. Sampai sini bisa dipahami? Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, tafadholi. Ustazah, kalau di kitab yang saya pegang bukan fal ta'rifi, fal tu'rafi. Oh, fal tu'rafi ya. Salah cetak apa gimana? Itu karangan Ustaz siapa, Ustaz Zafwan? Ini bahasa Arab semua sih, kecil banget tulisannya ya. Oh, iya. Mungkin kita Bufatul Rahman fi Tajwidil Quran. Dia cuma nggak ada ininya sih. Kayaknya buat biasa di pondok-pondok itu yang isinya cuma nggak ada artinya, cuma kitab tipis aja, syair semua. Iya, baik. Jadi kalau matan Tuhfatul Atfal itu memang ada beberapa cetakan yang beda-beda harokatnya ya, karena mengikuti nahwu. Nah, tapi insya Allah semuanya benar. Tapi karena di sini kita biar seragam ya, jadi kita sepakati pakai fal ta'rifi saja ya Ustazah ya. Ya baik Ustazah.
Tapi artinya semuanya insya Allah benar, tidak ada yang berubah. Hanya harokatnya saja karena kita melihat dari nahwunya. Iya, Ustazah. Baik. Jadi sampai sini ada mau ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, judul daripada bait yang ketujuh ini apa tadi judulnya? Dalil izhar. Dalil izhar. Nah, izhar secara bahasa artinya apa? Jelas. Jelas. Al-bayan ya, al-bayan. Ya, al-bayan yang berarti jelas ya. Adapun secara istilah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa adanya gunnah ya. Jadi harus jelas penyebutannya. Nanti ada prakteknya insya Allah. Sebelum kita praktek, kita baca dulu satu-satu matanya ya. Abdali dari yang pertama, nomor urut pertama. Iya, Zah. Baca yang mana? Ya, yang Bait 7. Umi Sinagawa, fan PDF-nya Umi. Umi Sinagawa sibuk kayaknya. Umi bisa baca dari buku saja ya Umi ya? iya, iya. Ya, Fadl. Yang Hamzun ya, Zah? Bukan yang tadi dulu ya, bait 7 dulu, bait 7. Oh, yang ini ikhraj itu ya? Ikhraju ya? Fal awalu. Fal awalu. Oh, ya dari awal. Iya, kita baca satu-satu dulu. Fal awalul idharu qabla ahrufi. Lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Fal awalu artinya adalah maka yang pertama dari nun sukun dan tanwin. Al izharu adalah izhar, qabla yang datang setelahnya, ahrufi hukum huruf-huruf hijaiyah. Lil halqi dari al-haq atau pangkal tenggorokan, situn ada 6, rutibat yang telah disusun, fal ta'rifi maka ketahuilah. Ya, mumtazah, masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fiik Umi. Barakallah. Amin. Abdali selanjutnya. Umi Sinagawa. Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Fal awwalu yang pertama dari nun sukun dan tanwin, al idhar qabla sebelum yang datang setelahnya, ahrufi huruf hijaiyah, lil haqqi dari pangkal tenggorokan, sittin 6, rutibat yang telah disusun, fal ta'rifi maka ketahuilah. Iya, di sini kita pakai situn saja ya Umi ya. Lil halqi situn. Situn ya, diganti jadi dhammah tadi. Baik. Barakallahu fiik Umi. Hai, jadi orang Rasulullah. Selanjutnya jadi Ustazah. Ya, betul Kanjeng. Fal awwalu al izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Fal awwalu yang pertama al izhar qabla sebelum yang datang setelahnya, ahrufi huruf-huruf hijaiyah, lil halqi dari pangkal tenggorokan, situn yang ada 6, rutibat yang tersusun, fal ta'rifi maka ketahuilah. Ya, Masya Allah. Kanjeng ini kalau ingin baca keseluruhan matanya disambung ya Kak.
Fal awwalul izharu, jangan diwasal, jangan diputus. Baik, Ya, barakallahu fikan. Jadi Abdul selanjutnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil haqqi sittun rutibat fal ta'rifi. Fal awwalu yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin. Al izharu adalah izhar. Qabla yang datang setelahnya. Ahrufi huruf-huruf hijaiyah lil halqi dari pangkal tenggorokan atau al halak. Situn ada 6. Rutibat yang telah disusun. Fal ta'rifi maka ketahuilah. Insyaallah mumtazah. Barakallahu fiik Ustazah. Allah. Afwan Ustazah, qabla sebelum itu sebelum atau yang datang setelahnya, atau itu digabung sebelum yang datang setelahnya, atau dipakai salah satu? Sebenarnya kalau kita lihat qabla itu artinya sebelum ya. Iya. Tapi boleh kita artikan juga yang datang setelahnya. Jadi maksudnya ini, kalau kita artikan qabla, maka sebelum huruf-huruf hijaiyah. Ya, qabla ahrufi sebelum huruf-huruf hijaiyah. Tapi kalau kita pakai yang setelahnya, berarti qabla ahrufi setelah yang datang setelah huruf-huruf hijaiyah. Seperti itu. Nah, jadi dipakai salah satu gitu maksud saya. Salah satu, jangan disambung, jangan digabung. Ya baik, jazakallahu khairan Ustazah. Baik, Abdul selanjutnya. Baik Ustazah. Bunda. Dalil izhar. Fal awwalu al izharu qabla ahrufin. Ahrufi. Oh iya, ahrufi. Afwan, saya ulang Ustazah. Boleh. Fal awwalu izharu qabla ahrufi lil halqi situn rutibat fal taghrifi. Fal ta'rifi itu ain ya. Oh iya. Fal ta'rifi. Fal awalu yang pertama al izharu izhar qabla yang datang setelahnya ahrufi huruf-huruf hijaiyah lil halqi dari pangkal tenggorokan situn ada 6 rutibat yang telah disusun fal ta'rifi maka ketahuilah. Insyaallah mumtazah. Barakallahu fiik Bunda. Wa fi barakallahu Ustazah. Amin. Ya, saya Ustazah. Ya, tafadhal. Bait ke-7, dalil idhar. Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halki situn rutibat fal ta'rifi. Fal awwalu maka yang pertama maksudnya dari hukum nun sukun dan tanwin al idharu idhar qabla sebelum atau yang datang setelahnya al ahrufi huruf-huruf hijaiyah lil halqi dari al halq atau pangkal tenggorokan situn ada 6 huruf rutibat yang telah disusun fal ta'rifi maka ketahuilah. Masya Allah mumtazah. Syukron. Baik, sudah semua ya. Ustazah Hedi, ini yang mustami ya. Iya, rupanya seperti itu Ustazah. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai pada bait yang ke-7. Ini masih ada waktu ya, sekitar 8 menit. Ini mau ditambah lagi atau cukup 2 bait dulu? Atau tambah 1 saja boleh, karena di bait yang ke-8 ini adalah huruf-huruf izhar. Iya Ustazah. Boleh, Zaf. Boleh ya, tambah 1. Sekarang kita masuk ke bait yang ke-8.
Insyaallah izhar semuanya sudah paham ya. Insya Allah. Baik. Tapi kalau baca satu-satu nanti mungkin tidak sempat waktunya. Jadi kita baca sama-sama saja untuk bait yang ke-8 ini ya. Ya, Ustazah. Bait yang ke-8 hamzun fahaun summa ainun ha'u. Umi Sinagawa. Hamzun fahaun summa ainun Umi Sinagawa sepertinya sibuk. Ini bisa dibaca di buku saja ya. Iya, Iya, Zah. Ya, baik. Lagi. Hamzun fahaun summa ainun ha'u. Hamzun Muhmalatani summa wainun kha'u. muhmalatani summa Sekali lagi. Hamzun fahaun summa ainun ha'u. Hamzun Muhmalatani summa wainun kha'u. muhmalatani Bunda TV ada ininya kan Bunda? Bukunya? Ada bukunya Ustazah. Oh ya baik, insyaallah. Kalau gitu kita artikan sama-sama ya. Baik. Nah, kalau kita lihat dari arti sebelumnya ya. Tadi dikatakan setelah berikut ini maksudnya itu pada bait yang ke-8, yaitu bait yang ke-8 ini menjelaskan tentang huruf-huruf izhar. Jadi kita beri judul untuk bait yang ke-8 ini dalil dari huruf izhar. Jadi bait yang ke-8 judulnya dalil dari huruf izhar. Nah, hamzun artinya huruf hamzah ya. Dalil apa saja judulnya? Mohon maaf tadi kegiatan. Dalil huruf izhar. Bait yang ke-8 judulnya dalil huruf izhar. Baik. Baik, kita artikan satu-satu. Hamzun ini artinya huruf hamzah. Fahaun huruf ha besar ya. Ha besar. Tummah artinya kemudian. Ainun, ain ini huruf ain. Huruf ain. Ha'u huruf ha kecil. Kalau istilahnya itu ha pedas ya. Ha kecil. Muhmalatani ini artinya huruf yang tidak bertitik ya. yang apa tuh? Huruf yang tidak bertitik. Oh, tidak bertitik. Summa kemudian wainun huruf wain. Kha'u huruf kha. Saya ulang lagi. Hamzun artinya huruf hamzah. Fahaun huruf ha besar. Summa kemudian ainun huruf ain. Ha'u huruf ha kecil. Muhmalatani huruf yang tidak bertitik. Summa kemudian wainun kha'u. Wainun adalah huruf wain. Kha huruf kha. Nah,
Makanya tadi pada bait yang ke-8 ini dinamakan dalil daripada huruf izhar karena di sini kalau kita lihat artinya ini menjelaskan tentang huruf-huruf izhar. Jadi kalau ditanya huruf izhar itu ada berapa tadi? 6. Ada 6. Nah, kalau ditanya apa saja huruf izhar itu, maka kita jawab hamzun, faha, unsun, ma'ainun, a'u, uhalatan, ghainun, ho'u. Nah, jadi huruf-huruf izhar itu ada di sini. Ada hamzah, ada ha besar, ada ain, ada ha kecil, kemudian ada ghain dan ho. Jadi itu adalah huruf-huruf izhar yang 6 yang telah disusun. Nah, makanya tadi dikatakan juga pada bait sebelumnya huruf tibat ya, huruf tibat yang telah disusun. Jadi setiap huruf itu ada susunan. Nah, susunan huruf itu seperti dimulai dari hamzah dulu, kemudian ha besar, baru setelahnya ain, dan ha kecil, baru ghain dan ho. Jadi susunan huruf izhar. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah ya. Untuk prakteknya, kita prakteknya di pertemuan yang akan datang ya, insya Allah, karena waktunya tidak cukup. Mau praktek satu-satu. Tapi Sabtu depan itu kita libur ya. Ya, Sabtu depan kita libur. Soalnya kita fokus ke daurah. Iya, jadi insya Allah waktu murojaahnya banyak ya, jadi dimanfaatkan untuk murojaah. Insya Allah. PR-nya? Tugas pekan ini setorkan bab muqaddimah, murojaah bab muqaddimah, full 5 bait tanpa arti. Kemudian untuk bab 2 sampai bait 3 ini ya. Dari bab 2 dia 3 bait, maksudnya 3 bait di bab 2. Bab 6, bait 6, bait 7 dan 8 ya. Baik. Saja di apa diulang? Bagaimana Ustazah? Tugasnya apa diulang? Tugasnya buat 2 VN. VN yang pertama murojaah bab muqaddimah full 5 bait tanpa arti. Kemudian yang kedua setoran bait 6, 7 dan 8. Dijadikan 1 FN apa 2 FN saja? Boleh 2 VN, satunya murojaah, satunya setoran. Baik. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada Dulu akun yang bait ke-6 tadi dalil nun sukun 4 hukumnya ya? Iya, dalil nun sukun dan tanwin saja boleh kita namakan dalil nun sukun dan tanwin saja. Nah, di situ sudah sudah maksudnya dalil nun sukun dan tanwin itu yang dalil yang mengatakan bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 ya. Baik. Ada lagi? Tadi Zoom yang kata qoblah, maksud yang setelahnya masih kurang paham. Bagaimana kalian nih? Tadi kan qoblah artinya katanya sebelum atau yang datang setelahnya. Nah, yang datang setelahnya itu yang masih nggak paham. Maksudnya kayak artinya beda, tapi kok disamain gitu. Baik, kalau kita artikan yang datang setelahnya berarti setelah huruf-huruf hijaiyah. Maksudnya setelah huruf-huruf hijaiyah itu setelah nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin ya. Kemudian datanglah setelahnya huruf izhar seperti itu. Bisa dipahami kan Jani? Belum paham. Belum. Tapi Baik. kalau sebelum huruf hijaiyah insya Allah paham, cuma yang datang setelahnya itu yang masih agak bingung jadinya. Yang dimaksud datang setelahnya itu setelah nun sukun. Setelah nun sukun atau setelah huruf yang berharokat tanwin, kemudian setelahnya ada huruf izhar. Seperti itu. Jadi bisa dipahami? Insya Allah. Allah ya. Jadi itu maksudnya. Kalau kita pakai yang sebelum, berarti sebelum huruf izhar. Ya. Baik.
Insya Allah kalau gitu kita cukupkan dulu pertemuannya sampai sini. Sabtu depan kita libur ya. Ustazah Afan, yang bait Iya. 8 boleh tanya? Tafadhali. Itu yang ada artinya huruf yang tidak bertitik itu maksudnya untuk apa ya? Yang muh. Aku menjelaskan. Huruf yang tidak bertitik di sini yang dimaksud adalah huruf ain dan ha. Ya, karena dua huruf itu tidak bertitik. Kalau ghain dan kha dia bertitik, betul? Kemudian ainun ha'u itu tidak bertitik. Oh iya. Ya saja. Syukron. Saja. Baik. Kalau gitu kita cukupkan sampai di sini ya. Yang majelis kita yang membaca hamdalah bersama-sama. Ya, saya mohon maafkan kalau ada kurangnya itu murni datangnya dari saya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita harus berjumpa di Sabtu 2 minggu lagi ya. Jadi manfaatkan waktunya untuk berdoa. Kita tutup kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan yang sudah hadir hari ini ya. Jazakillah khair. Jazakallahu khairan Ustazah. Izin meeting ya semuanya ya Ustazah. Tafadhali Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.